Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada 1446 Hijriah tahun ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada suri tauladan umat manusia, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah menggulung karpet-karpet kejahiliaan dan membentangkan permadani-permadani keislaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka gerakan energi Ramadan yang ke-6, izinkan saya untuk membawakan kultum dengan judul Terapi dengan Al-Quran dan Doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terapi, jika kita berbicara masalah terapi atau obat, itu di dalam Al-Quran dikatakan dengan syifa, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Yang artinya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, dan kami turunkan darimu Al-Quran yang menjadikan penawar. Jadi di dalam Al-Quran itu ada, Al-Quran itu diturunkan bisa sebagai syifa atau obat ataupun penawar, bisa juga warahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini kata kuncinya adalah orang-orang yang beriman atau yakin terhadap Al-Quran. Kenapa kita harus yakin? Karena di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua mengatakan bahwa dzalikal kitabu la raiba fi. Artinya Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya kita sebagai orang yang beriman itu tidak boleh meragukan Al-Quran. Jadi kita kembali lagi ke tadi yang ayatnya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai penawar atau obat bagi manusia. Jadi apa sebenarnya itu syifa? Jadi syifa itu di dalam Al-Quran ataupun hadis itu memiliki arti yang luas. Jadi syifa sebetulnya memiliki arti yang sangat luas. Kemudian setidaknya dalam diksi Al-Quran itu memiliki dua arti dan dua kasus yang berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, diksi yang pertama atau kasus yang pertama itu syifa itu atau penyakit. Yang pertama ada penyakit fisik. Jadi penyakit fisik itu seperti sakit gigi atau sakit kepala ataupun sakit perut. Jadi sakit fisik itu di dalam hadis Nabi itu dikatakan sebagai daun. Maka obat dari sakit fisik ini dikatakan sebagai dawaun. Seperti dalam hadis Nabi yang berbunyi likulli da'in dawaun. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Artinya setiap penyakit fisik pasti ada obatnya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya penyakit fisikal atau penyakit hati. Nah, ini penyakit hati yang sebenarnya tidak mempan jika diobati dengan dawaun atau penyakit atau obat dari penyakit fisik. Seperti penyakit hati itu kayak dengki, iri hati, hasad atau pendendam. Nah, di Al-Quran itu sendiri penyakit hati ini dikatakan sebagai marodun. Seperti di Quran surah Al-Baqarah ayat 10
Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi di dalam hati mereka itu fi qulubihim maradun, ada penyakit. Makanya orang-orang yang munafik di dalam Al-Qur'an itu dikatakan sebagai begitu, sebagai maradun, dia mempunyai penyakit hati. Jadi kalau ada orang yang mempunyai penyakit hati atau maradun, maka obatnya itu hanya syifa, bukan dawaun. Jika kalau ada penyakit fisik sudah tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat manapun atau obat-obatan dokter manapun, maka obatnya adalah asy-syifa. Jadi apa itu asy-syifa? Doa-doa yang ada di dalam Al-Quran ataupun doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana contohnya? Kita ambil contoh dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Seperti Nabi Ayyub waktu ditimpa penyakit. Jadi sebenarnya Nabi Ayyub waktu itu dia tidak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak langsung berdoa agar disembuhkan dari penyakitnya, tetapi dia dulu berikhtiar. Dia mencari obat-obatan karena penyakitnya ini Nabi Ayyub dia penyakit daun, penyakit fisik. Jadi dia mencari dawaun, obat-obatan untuk menyembuhkan ini penyakitnya. Tetapi ya penyakitnya ini, penyakit fisiknya ini tidak disembuhkan oleh obat manapun, bahkan tabib atau dokter waktu itu sudah istilahnya sudah pasrah dengan penyakit beliau. Maka disinilah asy-syifa berperan atau doa dari Nabi Ayyub, seperti Quran surah Al-Anbiya ayat 83, wa ayyuba idnada rabbahu anni massanyad-durru wa anta arhamur rahimin. Jadi tafsiran dari ayat ini mengatakan bahwa ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya dalam beribadah. Jadi tafsiran dari ayat ini mengatakan bahwa Nabi Ayyub itu berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya dalam beribadah. Nabi Ayyub itu tidak terganggu dengan penyakitnya, tetapi dia berdoa sekarang karena penyakitnya ini sudah mengganggu dirinya dalam beribadah. Jadi ternyata kita bisa mengambil juga kesimpulan bahwa kalau kita ingin disembuhkan cepat, ketika kita berdoa, maka kita arahkan untuk beribadah kepada Allah jika ingin disembuhkan. Jadi jangan kita berdoa bahwa ya Allah, aku mohon angkat penyakit saya supaya saya bisa bekerja kembali, supaya saya bisa menafkahi. Tapi coba kita berdoa bahwa ya Allah, penyakit yang saya derita sekarang ini sudah mengganggu ibadah saya. Saya sangat terganggu untuk sholat tahajud, saya terganggu untuk puasa, saya terganggu untuk berbuat baik, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Nabi Ayyub alaihissalam berdoa demikian, disambung lagi dengan ayat berikutnya di surah Al-Anbiya ayat 84 yang bunyinya fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu rahmatan min indina. Yang bunyinya fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Di artinya itu Nabi Ayyub sudah mengabulkan doa dari Nabi Ayyub dan mengangkat penyakitnya serta mengembalikan semua harta keluarga Nabi Ayyub, dan kisah ini dijadikan pelajaran untuk orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi syifa itu merupakan istilahnya jalan terakhir jika kita tidak menemukan obat di antara penyakit kita, entah itu penyakit hati ataupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis manapun. Di antaranya doa-doa atau bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama ada surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini salah satu fadilahnya yaitu dulu pada zaman Nabi ada seseorang yang tergigit oleh kalajengking di Arab pada masa itu, dan si fulan kemudian berkata kepada sahabat Nabi, siapa yang bisa menyembuhkan? Kemudian sahabat Nabi berkata, kami tidak bisa menyembuhkan, tetapi kami bisa berikhtiar. Artinya kita bisa mengobati, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Jadi singkat cerita, si fulan ini dibacakan surah Al-Fatihah dan diusap lukanya oleh sahabat Nabi, dan alhamdulillah lukanya beransur-ansur sembuh. Kemudian ada juga di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi ini zikir yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin.
Itu caranya ketika kita misal terganggu, kita usapkan saja apa yang kita rasa sakit dan membacakan zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan bahwa kita semua para dokter-dokter ataupun calon dokter kedepannya dianjurkan sebagai tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala dalam menyembuhkan pasien. Entah itu penyakitnya karena fisik ataupun penyakit hati. Jadi ketika ada pasien yang datang, alangkah baiknya kalau kita juga mengetahui bagaimana doa-doa dalam menyembuhkan penyakit-penyakit yang daun atau penyakit-penyakit yang bukan karena fisik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bawakan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.